Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini persemian padi kita yang kemarin tanpa diolah lur ya, langsung disebar ini. Yang ada sebelah kanan di sini ya. Terus yang di sini ini juga ada pembanding lur, ini punyanya sebelah. Ini pembuatannya juga sama, tapi pertumbuhannya bisa dilihat loh ya dari sini. Hijaunya mana, terus serentannya mana juga sudah bisa dilihat lur ya. Kalau yang punya kita ini kemarin kan tanpa diolah terus langsung disebar. Tapi kalau punyanya tetangga sini itu kemarin kan dipaculi dulu lur ya, atau digemburkan dulu. Tapi di sini ini bisa dilihat lur ya. Kita bandingkan yang punya tetangga dulu ya. Nih. Yang punya tetangga ini bisa dilihat lur ya, nih. Pertumbuhannya itu tidak merata. Nih. Doldi gitu lur ya, kayak gunung ya. Terus nih, kalau dideketin lebih dekat ini lur nih. Ini banyak terserang bles ini lur nih. Aku amati di sini ini tadi banyak terserang bles, terus terserang jamur. Terus lihat punya kita lur ya nih. Lihat punya kita ini bisa dilihat lur ya. Ini pertumbuhannya serentak. Padahal kita tidak menggunakan GPT lur ya. Terus nih bisa juga dilihat daunnya lur nih. Daunnya mulus-mulus hijau, segar lur ya. Terus dari segi pemupukan punya kita sama yang ini sebenarnya dosisnya itu sama lur. Ini untuk lahan setengah bau ini aku kemarin kisaran 7-8 kilo lur ya. Ada 3 kali pemupukan ini. Kalau yang ini lahan 1/4, tapi ini 1/4-nya sedikit luas lur. Kalau dibandingin punya kita itu 1/4 sawolon nih. Kalau dibanding punya kita. Terus perawatannya di sini, pembedanya di sini itu satu lur ya. Satu itu perawatan. Dari awal aku sudah jelasin lur ya. Paling utama kita dalam menanam itu kebutuhan, terus pengamatan, terus obati. Cuma 3 gitu lur ya. Tapi kalau kita asal-asalan, walaupun obat kita mahal, pupuk kita banyak, itu nggak ngaruh lur. Karena apa? Kebutuhannya itu nggak harus ini diberi langsung dimakan semua, ini diberi dimakan semua, itu enggak. Karena penyerapan nutrisinya itu secara berkala. Contohnya kita kalau pemberian urea itu kan langsung lur ya. Sebagian ditangkap atau diserap, tapi sebagian itu juga banyak yang kebuang, terkena angin kan menguap gitu lur ya. Padahal di sini biasanya kalau kayak gini-gini gitu ya, itu dia ngandalin ureanya yang banyak lur. Kalau mengandalkan urea banyak kan, walaupun banyak nanti penyerapannya kan banyak juga yang terbuang. Terus ini kayak doldi kayak gunung nih lur ya. Ini penyebabnya sebenarnya itu dari pada saat pemupukannya lur. Karena apa? Dia pemupukannya cuma 1-2 kali langsung banyak. Tapi setelah itu nggak diperhatikan kembali. Terus efeknya itu apa? Nah, kalau pada saat tanaman yang normal itu nanti otomatis pertumbuhannya itu bisa tinggi atau cepat. Tapi kalau yang tanamannya sedikit sakit atau tanaman yang sakit itu nanti pertumbuhannya kan lambat. Jadi kan terselip yang sama yang normal gitu loh. Ya ini buktinya kan gini loh ya, itu kan bisa dilihat loh doldi seperti gunung ya. Terus yang kedua di sini itu nggak memperhatikan pertumbuhannya. Namanya pertumbuhan kayak masih kecil kayak gini, ini kan terserang rawan lho ya. Dari rawan bakteri, jamur, terus hama, itu amat rawan sekali. Kalau kita nggak jeli atau nggak melakukan perawatan rutin, itu ya kayak gini, terserang hama bles, terus nanti ada kresek. Ini juga terserang kresek lur, tapi di pinggir-pinggirannya ya. Terus bandingan punya kita ini lur ya.
punya kita di lahan ini buat benih setengah bau ini cuma menghabiskan 7-8 kilo. Padahal pupuk segitu sebenarnya itu ya normal sih lur, kayak pembenihan yang lain. Tapi ya bisa dilihat dari segi pertumbuhan, itu bisa serentak lur ya. Terus dari segi kehijauan ini juga bisa dilihat. Dari segi kehijauan juga lebih hijau yang punya kita. Terus dari segi hama penyakit itu juga bisa dilihat. Yang dipunya kita ini aman dari jamur bakteri dan juga aman dari kaper gitu lur, atau telur-telur itu loh. Ditandai dengan apa? Dicek ini nggak ada telurnya, terus juga kaper juga nggak ada, terus juga nggak ada yang mati gitu lur. Biasanya kan ada yang kering 1-2, itu kan terkena ulat ya, ulat penggulung daun ya. Itu di sini nggak ada. Ini kan bisa dilihat lur. Hijaunya ini hijau daun bambu atau hijau seger lur ya. Nggak hijau hitam. Kalau hijau hitam itu jelek lur. Karena ini nanti 2 hari lagi ini nanti akan ditanamin lur nih, ditanam. Kemarin sudah kita perlakuan benih, terus nanti sebelum tanam juga ada perlakuan terakhir lur. Supaya apa? Supaya tidak kemakan keong. Biasanya kan keong kan menyerang lur ya. Jadi hati-hati lur, sebelum kita melakukan penanaman alangkah baiknya kita melakukan pencegahan. Jadi nanti setelah video ini nanti akan tayang itu pencegahannya lur untuk keong. Terus ada juga nanti pencegahan rumput atau gulma kalau nanti ada di lahan lur ya. Tadi aku belum ngecek lahannya ada rindik-rindik atau bakal rumput atau tidak, aku belum ngecek, tapi nanti akan aku cek dulu. Nah dulur, nih kita pembahasan masuk lagi ke dalam pembenihan ini ya. Jadi kesimpulannya gini lur ya, mau benih tidak dibuat atau dibikin gembur, atau benih yang digembur atau yang sudah digemburkan, itu kuncinya cuma satu lur, perawatan. Kenapa bisa? Ini kalau dibandingin yang punya kita yang kemarin yang kita bukan video, itu sama lur, pertumbuhannya serentak. Nah, tapi kita belum bikin video ya, tapi karena kita fokus di sini dulu karena ini mau ditanam. Itu pertumbuhannya yang di sana juga serentak lur. Tapi kalau di sini ini pembandingnya langsung di sebelah-sebelahan lur ya. Terus penyebarannya juga sama, pemupukannya habisnya juga sama. Bedanya cuma di perawatan atau pengasihan penyepraiannya, terus pengaplikasian pupuknya. Yang punya kita itu sesuai kebutuhan, tapi kalau yang ini langsung jor-joran atau sanggeran gitu loh ya. Itu gini, kuncinya itu tadi ya pembahasannya ya. Satu, walaupun tidak diolah, kalau kita melakukan perawatan dengan baik, hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau kita tanamannya udah diolah, tapi kalau perawatan kita asal ya kayak gini, nggak bisa serentak, terserang hama dan penyakit. Padahal hama dan penyakit itu kalau sebulan-sebulan gini kan bisa menular lur ya. Contohnya kalau ada hama di sini kan terserang bles dan kresek, dia kan nganu lur ya, hamanya itu toh atau kaper atau hewan-hewan kecil, serangga-serangga kecil kan biasanya kan di sini, suka di sini ya, karena di sini kan jarang perawatan. Dia di sini terus nimbal ke tanaman kita atau lari ke tanaman kita, otomatis nanti tanaman kita juga akan terinfeksi lur. Tapi alhamdulillah ini walaupun kita dekat-dekatan, ini tanaman kita masih terkendali lur ya, nggak terserang penyakit. Terus gini lur ya, nanti kalau kita menanam padi itu alangkah baiknya juga sama lur, lakukan pencegahan dini. Jangan melakukan pengobatan. Alangkah baiknya kita amati, beri nutrisi, obati. Wes kuwi lur, gak usah aneh-aneh. Pupuk pestisida nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Kita itu nanam cari hasil, bukan cari bagus hasil. Kalau cuma cari bagus hasil dari tanaman kita ya jor-joran lur. Tapi kalau kita mau cari hasil yang berupa dolar ya otomatis kita harus pinter-pinteran lur ya. Ini hasilnya kan juga sudah bisa dilihat lur ya. Dari segi pembenihan aja ini kan sudah beda. Nanti
kedepannya dulur-dulur juga bisa menyimak gimana caranya supaya bisa menekan kos yang akan kita keluarin. Nah dulur, terima kasih lur ya. Itu tadi penjelasannya secara singkat. Kalau dulur-dulur pengen menanyakan sesuatunya, itu bisa ditanyain di kolom komentar. Kalau sekiranya di kolom komentar itu jawabanku responnya itu lama, bisa langsung aja ke WA lur, atau chat langsung ya. Itu nanti ya kalau aku pas di rumah pasti langsung aku bales chatnya lur, karena di WA itu pasti lebih cepat lur daripada di kolom komentar. Nah dulur, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya dulur-dulur yang sudah subscribe di channel ini, yang sudah mendukung dengan baik channel ini lur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda, salam petani milenial.